Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Syarul Hidayat dengan NIM 080204244010. Di sini saya sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah kelas 3E untuk memenuhi tugas dari pengantar bisnis oleh Pak Fatigul. Di video ini saya akan membahas tentang konsep produk, klasifikasi produk, tingkatan produk, dan atribut produk. Yang pertama yaitu konsep produk. Konsep produk itu adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar, baik itu fisik, jasa, orang, tempat, ataupun organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep produk itu memiliki beberapa tingkatan menurut Kotler. Yang nomor satu yaitu produk inti. Itu adalah manfaat utama yang dicari oleh konsumen. Misalnya membeli motor karena butuh alat transportasi, semacam itu. Yang nomor dua itu produk aktual, yaitu wujud fisiknya seperti desain, merek, fitur, dan kualitas. Yang ketiga atau yang terakhir itu produk tambahan, yaitu layanan pendukung seperti garansi, instalasi, atau layanan purna jual. Yang kedua, atribut produk. Setiap produk itu memiliki suatu atribut, yaitu unsur penting yang menjadi dasar konsumen. Yang menjadi dasar konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Atribut produk itu meliputi yang pertama kualitas produk, untuk menentukan seberapa baik produk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, desain dan gaya yang memengaruhi estetika dan kenyamanan pengguna. Nomor tiga itu merek sebagai identitas dan pembeda. Yang keempat, kemasan dengan fungsi bukan hanya untuk pelindung, tetapi juga untuk media promosi. Dan yang terakhir itu jaminan dan pelayanan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Atribut inilah yang membuat suatu produk berbeda dari produk lainnya dalam pasar yang sama. Nomor 3, klasifikasi produk. Produk dapat diklasifikasikan untuk memudahkan strategi pemasaran. Dan untuk menurut Kotler ada dua dasar klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Ini ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama, durable goods, yaitu barang yang tahan lama seperti elektronik dan mebel. Yang kedua, non durable goods, yaitu barang yang cepat habis seperti makanan. Yang ketiga itu service, yaitu layanan yang tidak berwujud seperti perbankan ataupun seperti pendidikan. Yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu tangible goods, yaitu produk yang bisa disentuh, dan intangible goods, yaitu yang tidak bisa disentuh seperti jasa ataupun pengalaman. Klasifikasi produk ini sangat penting karena mengaruhi sistem promosi, distribusi, penetapan harga, sampai ke target pasar. Yang keempat yaitu layanan produk. Selain produk fisik, perusahaan juga menawarkan layanan. Layanan bersifat tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, namun memberikan nilai bagi konsumen. Contoh seperti layanan pribadi, layanan bisnis, layanan publik, hingga layanan digital. Yang kelima, ada kebijakan harga. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu kebijakan harga. Harga itu merupakan salah satu elemen utama dalam bauran pemasaran. Penentuan harga yang tepat dapat menentukan keberhasilan perusahaan karena berkaitan langsung dengan keuntungan.
Ada beberapa faktor yang mengatur kebijakan harga untuk memanggil harga pokok produksi atau HPP, yaitu modal operasi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan produksi. Terus ada juga pola distribusi, yaitu mekanisme penyaluran produk ke konsumen. Dan yang terakhir ada penetapan tarif, yaitu strategi menentukan harga akhir. Tujuan kebijakan harga ini antara lain memaksimalkan laba, meningkatkan pangsa pasar, menjaga stabilitas ekonomi perusahaan, dan membangun citra positif dan daya saing. Karena harga itu ikut mencerminkan kualitas dari suatu produk tersebut. Itulah gambar lengkap mengenai konsep produk, klasifikasi produk, dan kebijakan harga. Materi ini penting untuk memahami bagaimana sebuah produk diciptakan, dipasarkan, dan dinilai oleh konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.